Halo semua, hari ini kita bakal bongkar salah satu layanan AWS yang jujur aja powerful banget tapi kadang suka salah dipahami. Amazon FSx. Anggap aja nih kayak kotak peralatan spesialis buat penyimpanan di cloud. Mungkin kalian mikir, kan udah ada S3, emang nggak cukup buat semuanya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. S3 itu emang keren, kayak pisau serbaguna Swiss Army gitulah. Tapi kan, ada kerjaan-kerjaan tertentu yang butuh lebih dari sekedar pisau serbaguna. Justru disitulah kalian butuh alat yang emang dirancang khusus. Dan disinilah Amazon FSx masuk. Jadi ini bukan soal gantiin penyimpanan umum ya, tapi lebih ke melengkapinya biar kita punya alat yang pas untuk kerjaan yang pas juga. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bahas kenapa satu ukuran tuh nggak cocok buat semua. Terus, apa sih Amazon FSx itu? Lanjut, kita kenalan sama keluarga FSx, ngobrolin soal keamanan dan durabilitasnya, dan terakhir, gimana caranya milih sistem file yang paling pas buat kalian. Yuk, kita mulai aja. Oke, langsung aja kita selam lebih dalam. Sebenarnya Amazon FSx itu apaan sih? Nah, kata kunci di sini tuh ada dua, terkelola penuh sama pihak ketiga. Maksudnya gini, AWS itu ngambil sistem file populer yang udah ada, yang mungkin udah biasa kalian pakai di on-prem, dan dibikin jadi gampang banget buat dijalankan di cloud. Jadi kalian dapat semua kekuatan dan fitur dari sistem file ini, tapi tanpa pusing mikirin servernya sendiri. Enak kan? Sekarang, kita masuk ke inti dari kotak peralatan kita. Ada 4 anggota keluarga utama di FSx, dan masing-masing itu dirancang buat tipe kerjaan yang beda banget. Yuk, kita kenalan satu persatu. Yang pertama, ini nih, mungkin yang paling familiar buat banyak orang. Bayangin aja ini kayak shared drive di kantor, tapi disuntik steroid, dikasih kekuatan super gitu. Pokoknya, ini dirancang buat klop banget sama ekosistem Microsoft. Poin pentingnya di sini adalah seberapa dalam integrasinya. Ini bukan cuma kompatibel, tapi benar-benar native Windows. Dia itu ngomong pakai bahasa aslinya Windows, pakai protokol SMB buat bagi-bagi file, pakai sistem file NTFS buat struktur datanya. Plus, dia nyambung langsung ke Active Directory kalian buat ngurusin user. Dan ada fitur keren kayak deduplikasi data yang bisa bantu hemat biaya dengan otomatis ngilangin file-file yang double. Terus, kapan dong kita pakai alat ini? Ya kapan aja pas kalian jalanin aplikasi berbasis Windows di AWS. Misalnya nih, aplikasi .NET, hosting web pakai IIS, atau bahkan buat bikin SQL Server jadi high availability. Ini udah pilihan paling pas deh buat beban kerja perusahaan yang mau di lift and shift ke cloud. Oke, ganti gigi sekarang, kita ke alat berikutnya. Dan yang ini beda banget. Kalau FSx for Windows itu ibarat sedan perusahaan yang bisa diandalin, nah FSx for Laster ini mobil balap Formula 1-nya. Diciptain murni buat kecepatan dan buat ngolah data skala raksasa. Kata kuncinya di sini adalah paralel. Jadi, beda sama sistem file biasa, Lastre itu bisa baca dan tulis data ke banyak disk sekaligus, barengan. Makanya kecepatannya bisa gila-gilaan. Dia juga pakai antarmuka POSIX yang intinya itu bahasa standar buat sistem file di dunia Linux dan komputasi super kencang. Dan yang keren, integrasinya sama S3 itu rapat banget, jadi kalian bisa pakai Lastre ini kayak cache super cepat buat data yang aslinya disimpan di S3. Jadi, jelas ya, ini bukan buat shared drive tim biasa. Ini dipakainya buat kerjaan paling haus performa, komputasi performa tinggi, atau buat ngelatih model machine learning. Coba bayangin, latensinya sub-milidetik. Itu artinya jeda nyaris nol, dan jutaan IOPS atau operasi input-output per detik. Dia bisa nanggepin jutaan permintaan data kecil dalam waktu bersamaan. Gila kan? Oke, alat ketiga. Ini dia, si paling fleksibel. Kalau lingkungan kalian itu kompleks, ada macam-macam sistem operasi dan protokol, nah FSx for ONTAP ini dirancang buat jadi jembakannya. Kekuatan utama ONTAP itu kemampuannya ngomong banyak bahasa. Dia bisa nyajiin data yang sama lewat protokol NFS ke server Linux, lewat SMB ke mesin Windows, dan bahkan ISCI buat penyimpanan level block, semuanya barengan dari satu tempat. Kerennya lagi, dia punya fitur-fitur efisiensi pinter kayak data tiering otomatis yang bisa mindahin data yang jarang diakses ke penyimpanan yang lebih murah, jadi hemat biaya. Ini pilihan paling jitu buat senario hybrid cloud, di mana kalian perlu nyambungin pusat data di on-premise sama AWS. Cocok juga buat aplikasi perusahaan atau bahkan sekedar file share serbaguna di lingkungan yang OS-nya campur aduk. Pokoknya, ini pisau Swiss Army-nya keluarga FSx.
Terakhir, kita lihat alat buat para spesialis sejati. Kalau kalian udah terbiasa dan cinta sama sistem file ZFS di on-premise, layanan ini tuh dibikin khusus buat kalian. Intinya adalah bawa semua fitur canggih ZFS ke cloud, tanpa kompromi sama sekali. Poin paling pentingnya ini nih, kalian bisa pindahin beban kerja ZFS ke cloud tanpa perlu ngubah satu baris pun kode aplikasi kalian. Semua fitur keren yang udah kalian kenal, kayak snapshot dan cloning yang super efisien itu, tetap ada. Jadi bisa bikin salinan data instan tanpa makan banyak tempat. Ini semua tentang performa. Latensinya cuma ratusan mikrodetik, itu lebih cepat dari kedipan mata. Dan kemampuannya bisa sampai 1 juta operasi input-output per detik. Makanya, OpenZF ini pas banget buat aplikasi yang paling sensitif sama performa, kayak database atau aplikasi keuangan. Oke, jadi kita udah kenalan sama 4 alat yang beda banget. Tapi, yang penting buat diingat, meskipun mereka ini spesialis, semuanya itu dibangun di atas fondasi AWS yang sama-sama kokoh. Soal keamanan dan ketahanan data, nggak perlu diragukan. Yuk, kita ngobrolin soal keamanan. Data kalian itu dienkripsi otomatis, mau itu pas disimpan di disk atau pas lagi jalan-jalan di jaringan. Artinya bahkan kalau ada yang bisa ngambil drive-nya secara fisik, data kalian tetap aman, nggak bisa dibaca. Layanan ini juga udah lolos standar kepatuhan industri yang ketat banget kayak PCI DSS dan HIPAA. Jadi kalian bisa tenang bangun aplikasi yang ngurusin data sensitif di atasnya. Terus, gimana soal perlindungan data? Nah, FSx ini secara otomatis ngeduplikasi data kalian secara real-time di dalam satu availability zone. Jadi kalau ada satu komponen yang rusak, langsung ada salinannya yang siap gantiin. Kalau mau lebih aman lagi, ada opsi multi-AZ yang bakal ngeduplikasi data kalian di pusat data lain yang lokasinya beda secara fisik. Ini benar-benar jaring pengaman utama dari bencana yang lebih besar. Oh ya, ditambah lagi, ada backup harian otomatis ke S3, jadi perlindungannya berlapis-lapis. Oke, kita udah ketemu sama semua anggota keluarganya. 4 pilihan keren. Terus, gimana cara milih yang pas? Nah, sekarang mari kita rangkum semuanya, biar gampang. Tabel ini bisa jadi contekan cepat kalian. Pertama, ada Windows. Protokol utamanya SMB. Jelas, ini pilihan nomor 1 buat aplikasi berbasis Windows. Kedua, Lustre. Pakai protokol POSIX. Ini monsternya kecepatan buat HPC dan AI. Performanya bisa sampai ratusan Gbp per detik. Ketiga, ONTAP, si fleksibel. Bisa NFS, SMB, sama ISCSI. Pas banget buat lingkungan hybrid yang OS-nya macam-macam. Dan terakhir, OpenZFS. Pakai NFS, dirancang buat migrasi ZFS dan aplikasi Linux yang butuh performa super ekstrim dengan latensi cuma sepersekian detik. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran. Munculnya keluarga FSx ini nunjukin sebuah tren yang lebih besar di dunia cloud. Pergeseran dari layanan yang bisa semua ke alat-alat yang super terspesialisasi dan dioptimalkan. Nah, pertanyaannya adalah, seiring kebutuhan kita yang makin kompleks, apakah masa depan komputasi cloud itu artinya kita harus punya lebih banyak lagi alat-alat khusus di dalam kotak peralatan kita? Sesuatu buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.